Kamu tidak diremehkan karena lemah. Kamu diremehkan karena terlalu takut kehilangan. Mari kita jujur hari ini, sebagian besar rasa sakitmu bukan karena orang lain jahat, bukan karena kamu tidak cukup hebat, bukan karena kamu tidak berharga, tapi karena kamu terlalu takut kehilangan mereka, takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan pasangan, takut kehilangan pertemanan, takut kehilangan pengakuan. Dan karena rasa takut itu, kamu mulai menawar harga dirimu sendiri. Awalnya hanya mengalah sedikit, awalnya kamu hanya mengalah sedikit, hanya memaklumi satu kesalahan, hanya menoleransi satu sikap. Kamu berkata dalam hati, "Tidak apa-apa, saya mengerti." Lalu, itu terjadi lagi, dan lagi, dan lagi, sampai akhirnya bukan mereka yang berubah, tapi standar perlakuan terhadapmu yang turun. Dalam pemikiran filsuf seperti Plato, jiwa yang tidak dijaga akan kehilangan kehormatannya sendiri. Bukan karena dunia merebutnya, tapi karena ia menyerahkannya sedikit demi sedikit. Dan itulah yang sering kita lakukan. Kamu tidak sadar sedang melatih mereka. Setiap kali kamu berkata, "Tidak apa-apa," padahal hatimu terluka. Kamu sedang melatih mereka bahwa itu bisa diterima. Setiap kali kamu selalu tersedia tanpa batas, kamu sedang mengajarkan bahwa waktumu murah. Setiap kali kamu mengorbankan prinsip demi diterima, kamu sedang mengajarkan bahwa kamu bisa ditekan. Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana namun keras. Jika kamu tidak menetapkan batas, dunia akan menetapkannya untukmu. Dan biasanya bukan batas yang menguntungkanmu. Dunia menghargai yang tegas. Aneh, tapi nyata. Orang sering lebih menghargai mereka yang tegas dibanding mereka yang selalu baik. Kenapa? Karena ketegasan menunjukkan nilai, batas menunjukkan harga, sikap menunjukkan standar. Orang yang selalu berkata "iya" akan dianggap pilihan terakhir. Orang yang berani berkata "tidak" akan dipertimbangkan. Bukan karena ia kasar, tapi karena ia jelas. Ketakutan terbesarmu. Kamu takut jika kamu berubah, mereka akan pergi. Kamu takut jika kamu berhenti selalu ada, kamu akan ditinggalkan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Jika seseorang hanya bertahan karena kamu selalu mengalah, itu bukan hubungan. Itu ketergantungan sepihak. Dan Stoik tidak pernah mengajarkan hidup dengan ketergantungan emosional. Mereka mengajarkan kemandirian jiwa. Berhenti menjadi terlalu mudah. Berhenti menjelaskan dirimu pada orang yang memang tidak mau mengerti. Berhenti memaksa kehadiranmu di tempat yang tidak menghargaimu. Berhenti membuktikan nilai kepada orang yang sudah memutuskan untuk meremehkanmu. Diam bukan berarti kalah. Pergi bukan berarti lemah. Menetapkan batas bukan berarti jahat. Itu berarti kamu sadar nilai kamu bukan untuk semua orang. Ini yang sulit diterima. Tidak semua orang layak mendapatkan versi terbaikmu. Ada orang yang hanya pantas mendapatkan jarak. Ada orang yang hanya pantas mendapatkan batas. Ada orang yang hanya pantas mendapatkan keheninganmu. Dan itu tidak membuatmu kejam. Itu membuatmu dewasa. Harga diri itu sunyi. Saat kamu mulai menetapkan batas, kamu mungkin akan merasa sendirian. Beberapa orang akan menjauh. Beberapa orang akan menyebutmu berubah. Beberapa orang akan tidak nyaman. Tapi ingat ini, orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan pergi hanya karena kamu punya standar. Mereka yang pergi adalah mereka yang diuntungkan dari ketidakberanianmu dulu. Renungan terakhir, kamu tidak diremehkan karena kamu tidak berharga. Kamu diremehkan karena kamu terlalu lama membiarkan dirimu diperlakukan murah. Dan mulai hari ini, kamu punya pilihan, tetap menjadi orang yang selalu takut kehilangan, atau menjadi orang yang berani kehilangan demi menjaga harga diri. Karena pada akhirnya, lebih baik kehilangan orang lain daripada kehilangan dirimu sendiri.